Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ikan Galuh Widiarto, Magister Pendidikan, pengampu mata kuliah Teori dan Teknik Konseling pada program studi S1 Bimbingan Konseling Islam. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-9, yaitu mengenai Rational Emotive Behavior Counseling atau biasa disingkat REBC. Begitu. Kali ini kita akan mempelajari mengenai konseling REBC. Nah, adapun kemampuan akhir atau tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-9 kali ini adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan konseling rasional emotif perilaku secara efektif dalam praktik simulasi. Artinya, mahasiswa memiliki kecakapan kognitif yang itu bisa direpresentasikan pada sikap dan psikomotornya. Seperti itu. Materi yang akan kita pelajari ada 8 pada pertemuan kali ini mengenai konseling REB atau REBC, yaitu pertama ada sejarah dan tokohnya, yang kedua ada hakikat manusia, yang ketiga ada pribadi sehat dan bermasalah, keempat yaitu hakikat dan tujuan konseling, kelima peran dan fungsi konselor, keenam adalah pengalaman konseling dalam konseling, ketujuh hubungan konseling dan konselor, dan yang terakhir yaitu kedelapan strategi dan mekanisme pengubahan REBC. Seperti itu. Nah, sajian materi mengenai sumber bahan belajar pada pertemuan kali ini bisa teman-teman mahasiswa akses di 3 situs. Pertama di LMS yang telah saya sampaikan di awal perkuliahan. Di situ tersaji materi REBC, juga terdapat pada website konselingku. Kemudian juga media sosial YouTube seperti yang tertampil pada gambar PPT yang disajikan oleh pengampu mata kuliah. Oke, pertama-tama kita memasuki mengenai sejarah dan tokoh REBC. Tentu tokoh dari REBC yaitu adalah Albert Ellis, lahir pada 27 September 1913 dan mengakhiri usianya atau meninggal pada 24 Juli 2007. Nah, ini ada sejarah singkat mengenai pengembangan dari REBC itu sendiri, mulai dari benih-benih teori REBC, di mana pada awal kehidupan Ellis, kemudian bagaimana Ellis bisa menerima diri dan menghadapi ketakutan. Pada sisi ini ada cerita di mana Ellis itu mengalami kegagalan ditolak cintanya pada seorang cewek atau lebih dari satu, berulang kali, dan itu menjadi titik awal dari salah satu pengembangan REBC. Kemudian peralihan terapi kognitif ke direktif, selanjutnya pengembangan prinsip REBC, dan pada akhirnya dipublikasikan dan mendapatkan pengakuan mengenai REBC. Hakikat manusia seperti yang tersaji menurut Bernard dan Dryden ada 8, mulai dari kebebasan, rasionalitas, irasionalitas, holisme, elementalisme, konstitusionalisme, environmentalisme, dapat berubah dan atau tidak dapat berubah, subjektivitas, objektivitas, proaktivitas, reaktivitas, dan yang terakhir homeostasis dan heterostasis. Seperti itu. Itu adalah hakikat manusianya. Selanjutnya ini adalah pandangan mengenai pribadi sehat dan bermasalah. Ada beberapa aspek, fleksibilitas, logika, konsistensi, dampak pada tujuan, dan pengaruh pada emosi. Salah satu yang utama ketika pribadi bermasalah itu sifat atau cara berpikirnya tidak logis. Sedangkan kalau rasional dia logis dalam kondisi peristiwa pemicu dari sebuah masalah. Seperti itu. Oke, selanjutnya mengenai belief irasional atau yang dalam konsep REBC itu pribadi bermasalah, ada 4 hal utama: demandingness, overpleasing, frustration intolerance, dan global evaluation of worth, di mana itu akan mengakibatkan pada psychological disturbance seperti itu.
Nah, ini adalah penjelasan dari yang telah disampaikan sebelumnya, 4 belief irasional, tuntutan atau demandingness, kemudian itu bercabang menjadi 3, artinya tuntutan itu sebagai yang utama ya, masalah utamanya. Ada mengerikan, outpleasing, frustasi, intoleransi, dan yang terakhir merendahkan diri sendiri atau self downing, itu pribadi bermasalah pada RABC. Nah, adapun hakikat konseling ini kita perlu pelajari mengenai konsep ABC, mulai dari activity event, belief system yang muncul, consequence seperti apa, disputing belief yaitu bentuk pertentangan pada cara berpikir yang irasional atau irrational belief. Kemudian akan memunculkan new efek filosofi, function emotion atau fungsi baru sampai pada akhirnya goal atau tujuan. Nah, tujuan konseling yang utama dan pertama paling penting adalah mengubah keyakinan irasional menjadi keyakinan rasional yang sehat, realistis dan adaptif. Seperti itu. Ini penting dalam konseling RABC, RIB. Adapun peran utama konselor, di sini ada 3 hal yang menjadi penting ya. Pertama ada menyadarkan keyakinan irasional yang melekat pada konseli, membuktikan dampak keyakinan irasional, dan yang terakhir membantu perubahan pola pikir yang awalnya irasional menjadi lebih rasional atau logis. Adapun kalau tadi konselor, maka ini kita membahas mengenai pengalaman konseli dalam konseling. Yang pertama ada fokus pada perubahan pola pikir saat ini. Nah, kemudian yang kedua partisipasi aktif dan tugas di luar sesi, dilanjutkan dengan keberhasilan ditentukan oleh komitmen dan tanggung jawab konseli. Seperti itu. Adapun hubungan konselor dan konseli, di sini ada 3 hal penting, yaitu hubungan terapeutik bukan agen utama perubahan. Kemudian pendekatan ini, RABC itu pendekatan yang aktif, direktif, dan rasional. Selanjutnya yang ketiga yaitu kolaborasi rasional dan peran konselor adalah sebagai seorang pendidik. Nah, strategi dan mekanisme pengubahan dalam konseling itu ada 3 tahap utama yang akan dilalui oleh konselor pada pelayanan konseling RAB atau RABC yang akan diterapkan pada konseli. Yang pertama ada fase awal atau initial phase, fase tengah atau middle phase, dan yang terakhir ada fase akhir atau end phase. Konseling RAB ini atau RABC ini bisa dilaksanakan setidaknya pada konseli minimal 6 kali pertemuan. Nah, seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai RABC atau Rational Emotive Behavior Counseling. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat pada teman-teman mahasiswa dan memberikan insight atau wawasan baru, pemahaman baru, sehingga pada akhirnya teman-teman mahasiswa bisa memberikan layanan konseling REB atau RABC pada konseli dan diharapkan konseli bisa mengentaskan masalahnya. Terima kasih. Akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.